Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karinda Dewi. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Apa itu filsafat? Ini suatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, tetapi berbeda dengan pertanyaan semacam apa itu sosiologi, apa itu politik, apa itu antropologi, dan seterusnya. Apabila kita menjawab tentang apa itu sosiologi, maka jawabannya sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan bermasyarakat. Apabila kita ditanya tentang apa itu politik, maka jawabannya politik adalah ilmu tentang negara dan kehidupan bernegara. Dan apabila kita ditanya tentang apa itu antropologi, maka jawabannya antropologi adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Namun, tidak mudah menjawab pertanyaan apa itu filsafat. Memang sulit dijawab secara singkat, tetapi kenyataannya bahwa kita mengajukan pertanyaan apa itu filsafat sudah menunjukkan bahwa kita sedang berfilsafat. Filsafat adalah sikap mempertanyakan, sikap bertanya, yaitu bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu. Ketika kita bertanya apa itu filsafat, kita sesungguhnya berfilsafat dan dengan demikian memperlihatkan secara konkret hakikat filsafat itu sendiri. Pada akhirnya, setiap pertanyaan menemukan jawaban, tetapi filsafat dianggap sebagai sesuatu yang bermula dari pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Karena hakikat filsafat adalah bertanya terus-menerus dan filsafat adalah sikap bertanya itu sendiri, dan bahkan pertanyaan itu sendiri merupakan sebuah jawaban. Filsafat adalah sebuah tanda tanya dan bukan sebuah tanda seru. Filsafat adalah pertanyaan dan bukan pernyataan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta akan kebenaran, suatu dorongan terus-menerus, satu dambaan untuk mencari dan mengejar kebenaran. Filsafat dipahami sebagai upaya proses, metode cara dambaan untuk terus mencari kebenaran. Dambaan ini muncul dalam sikap kritis untuk selalu mempersoalkan apa saja untuk sampai pada kebenaran yang paling akhir dan yang paling mendalam. Filsafat dilihat sebagai upaya untuk memahami konsep atau ide-ide dengan bertanya lalu berpikir tentang apa yang ditanyakan. Dengan bertanya, orang berusaha menemukan jawaban atas apa yang dipertanyakan. Maka muncul ide atau konsep tertentu yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Filsafat tidak pernah menemukan titik akhirnya. Berkaitan dengan inilah, filsafat sering disebut sebagai ilmu yang berupaya mencari yang paling akhir dan yang paling mendalam, juga yang paling benar. Filsafat adalah upaya untuk memahami ide atau konsep, yaitu berpikir tentang berpikir, atau yang disebut dengan thinking about thinking. Dengan kata lain, aktivitas seorang filsuf atau ahli filsafat adalah berpikir. Yang dilakukannya adalah duduk dan berpikir, yaitu berpikir tentang apa saja, termasuk berpikir tentang pemikirannya sendiri, tentang apa yang sedang ada di pikirannya. Maka, ketika seorang filsuf sedang berpikir, sesungguhnya ia melakukan dialog dalam dirinya tentang apa saja ia bertanya dan berusaha menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Tetapi kemudian jawaban itu disanggah, dikritik, dan dipertanyakan lagi. Maka terjadilah proses bertanya, menjawab, bertanya, menjawab, dan terus-menerus tanpa henti. Itulah filsafat, sebuah quest, sebuah pencarian, sebuah question tentang berbagai ide. Nah, sampai sini timbullah sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya filsuf itu?
Jawabannya sangat mudah. Semua manusia yang selalu bertanya terus-menerus adalah filsuf. Semua orang yang selalu cenderung mengajukan pertanyaan atas pertanyaan apa saja, sesungguhnya ia adalah filsuf. Ini sudah sangat jelas diperlihatkan oleh anak kecil. Anak kecil selalu bertanya tentang apa saja. Pada dasarnya, semua orang adalah filsuf by nature, yaitu filsafat sejak lahir. Anak kecil cenderung untuk selalu bertanya, apa itu, mengapa demikian, dari mana asalnya, apa arti itu, dan lain sebagainya. Bahkan, anak kecil akan selalu bertanya ketika dilarang. Mereka akan bertanya, mengapa tidak boleh? Maka jawaban orang dewasa akan mengatakan, karena kamu masih kecil. Lalu anak kecil itu akan bertanya lagi, tetapi mengapa orang dewasa boleh, sedangkan anak kecil tidak boleh? Siapa yang mengatakan anak kecil itu tidak boleh? Lalu orang dewasa akan mengatakan, jangan tanya lagi, titik. Nah, dengan jawaban penuh otoritas semacam ini, orang dewasa telah mematikan kecenderungan filosofis dalam diri anak kecil tersebut. Maka sejak saat itu, hilanglah keinginan manusia untuk mencari kebenaran itu. Hilanglah kecenderungan manusia untuk berfilsafat. Yang selanjutnya terjadi pada anak tersebut adalah pembiasaan terus-menerus. Anak tersebut diajarkan untuk menerima saja segala sesuatu tanpa perlu mempertanyakannya. Semuanya menjadi biasa baginya, tidak ada yang menarik untuk dipertanyakan, karena toh sikap bertanya telah dimatikan sejak awal di kehidupannya. Hilanglah sikapnya sebagai filsuf, hidup lalu menjadi sebuah tanda seru, bukan lagi tanda tanya. Sebagaimana dikatakan oleh Socrates, hidup yang tidak dikaji maka tidak layak dihidupi. Artinya, menjalani kehidupan ini tanpa mempersoalkannya sama dengan hidup sebagai orang buta. Maka, salah satu sikap yang akan muncul dengan sendirinya dari filsafat adalah sikap kritis, yakni tetap mempertanyakan apa saja, sikap tidak puas dengan jawaban yang ada, tidak percaya akan apa saja, dan selalu ingin tahu lebih dari yang sudah diketahui. Kecenderungan bertanya terus-menerus apabila diikuti sampai pada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang tidak pernah ditanyakan oleh manusia biasa, hanya karena mereka menyepelekan atau enggan mempertanyakan karena terlalu mendasar. Filsafat disebut juga sebagai ratu dan induk semua ilmu pengetahuan. Ratu yang memahkotai semua ilmu dengan sikap dasar bertanya. Disebut induk karena dari sikap dasar bertanya ini lahirlah berbagai ilmu yang demikian banyak sekarang ini. Filsafat juga memiliki perbedaan dasar antara sikap bertanya dalam filsafat dan sikap bertanya dalam semua ilmu lainnya. Dalam filsafat, kita mempertanyakan apa saja dari berbagai sudut, khususnya dari sudut yang paling umum dan mendasar, menyangkut hakikat, inti, pengertian yang paling mendasar. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan yang dipertanyakan hanya satu saja, kenyataan yang digumuli oleh ilmu itu dan dipertanyakan dari sudut pandang ilmu yang bersangkutan. Lalu, ketika ada pertanyaan lain lagi, apabila semua manusia dalam arti tertentu adalah filsuf, mengapa perlu ada orang tertentu yang belajar filsafat dan karena itu dikenal sebagai filsuf atau sebagai ahli filsafat? Jawaban pertama adalah dibutuhkan orang khusus yang belajar filsafat karena memang telah hilang kecenderungan berfilsafat dalam diri semua manusia, karena sebagaimana telah dikatakan di atas, telah dimatikan sejak kecil. Jadi, diperlukan orang-orang khusus yang mengembalikan kebiasaan dirinya untuk mempersoalkan segala sesuatu sampai akhirnya menjadi filosof. Yang kedua, dalam rangka itulah filsafat tidak lagi sekedar sebuah sikap belaka, melainkan telah menjadi sebuah ilmu khusus yang perlu dipelajari. Ilmu filsafat dibedakan menjadi 5 cabang besar, yaitu yang pertama metafisika atau ilmu tentang yang ada sebagai ada.
yaitu cabang filsafat ini berbicara mengenai realitas bagaimana adanya. Yang kedua adalah epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, etika atau filsafat moral yang berkaitan mengenai baik buruknya perilaku manusia. Yang keempat, logika berbicara mengenai bagaimana berpikir secara tepat. Dan yang kelima adalah estetika atau filsafat seni berbicara tentang keindahan. Poin selanjutnya adalah fenomenologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mengenal dan yang dikenal, atau antara subjek dan juga objek. Supaya ada pengetahuan, maka keduanya harus ada. Keduanya merupakan suatu kesatuan asasi bagi terwujudnya pengetahuan manusia. Subjek yaitu manusia dengan akal budinya, sedangkan objek yaitu kenyataan yang diamati dan dialami di alam semesta ini. Supaya bisa terjadi pengetahuan, subjek harus terbuka dan terarah atau mengarahkan diri kepada objek untuk mengenal dan mengetahuinya sebagaimana adanya. Dan sebaliknya, objek harus terbuka dan terarah kepada subjek untuk dikenal sebagaimana adanya. Pengetahuan adalah peristiwa yang terjadi dalam diri manusia. Keterarahan manusia terhadap objek jadinya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi munculnya pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia yang bersifat abstrak, umum, dan universal itulah yang memungkinkan untuk dikomunitaskan dalam bahasa yang bersifat umum dan universal untuk bisa dipahami oleh siapa saja. Melalui bahasa inilah pengetahuan manusia yang konkret dan abstrak dipadukan, yang partikular dan yang universal disatukan. Karena manusia tidak hanya memiliki tubuh tetapi juga jiwa, manusia tidak hanya tahu tentang sesuatu, melainkan juga tahu bahwa ia tahu tentang sesuatu. Manusia tahu bahwa ia tahu, ia sadar bahwa ia tahu. Oleh karena itu, dengan kesadarannya, manusia melakukan refleksi tentang apa yang diketahuinya itu. Dengan jalan inilah lahir apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan muncul karena apa yang sudah diketahui secara spontan dan langsung. Ilmu pengetahuan benar-benar masuk akal, yaitu dapat diterima atau dikritik oleh semua orang yang dapat menggunakan akalnya. Karena pada tingkatan ini, semua orang akan dapat mempertanyakan, mempersoalkan, mengkritik, menuntut pembuktian, dan mempertanggungjawabkan atas kebenaran ilmu tersebut, yang mengandalkan bahwa semua orang dapat memahaminya secara masuk akal. Poin selanjutnya adalah filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Pengetahuan lebih spontan sifatnya, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan refleksi. Pengetahuan jauh lebih luas daripada ilmu pengetahuan karena pengetahuan mencangkup segala sesuatu yang diketahui manusia. Dengan perbedaan ini menjadi jelas bagi kita bahwa tidak hanya filsafat ilmu pengetahuan, melainkan juga ada filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan terutama berkaitan dengan upaya mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan manusia pada umumnya, terutama menyangkut gejala pengetahuan dan sumber pengetahuan manusia. Dan filsafat ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempersoalkan dan mengkaji segala persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sebelum munculnya ilmu pengetahuan, manusia telah berupaya menjelaskan dan memahami berbagai peristiwa tersebut melalui apa yang dikenal sebagai mitos atau cerita dongeng.
Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai tidak puas lagi dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan melalui mitos-mitos tersebut. Maka muncullah upaya lain yang bernama filsafat, yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan dengan berbagai cabangnya. Poin selanjutnya adalah fokus filsafat ilmu pengetahuan. Fokus filsafat ilmu pengetahuan adalah masalah metode ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan karya budi yang logis dan imajinasi. Metode-metode ilmu pengetahuan dalam metode yang logis karena ilmu pengetahuan mempraktekkan logika. Selain logika, dalam ilmu pengetahuan dimungkinkan oleh akal budi manusia yang terbuka pada realitas. Keterbukaan budi manusia pada realitas itu kita sebut sebagai imajinasi. Maka logika dan imajinasi merupakan dua dimensi penting dari seluruh cara kerja ilmu pengetahuan. Tugas filsafat ilmu pengetahuan adalah membuka pikiran kita untuk mempelajari dengan serius proses logis dan imajinatif dalam cara kerja ilmu pengetahuan. Karena tidak pernah ada imajinasi tanpa logika dalam ilmu pengetahuan, keduanya akan berjalan bersamaan. Poin selanjutnya adalah manfaat belajar filsafat ilmu pengetahuan. Pertanyaan ini mungkin menggelitiki bagi banyak mahasiswa adalah, apa gunanya belajar filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan? Nah, jawabannya adalah membantu mahasiswa untuk semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Ini sangat penting karena seorang mahasiswa dicirikan terutama oleh sikap kritisnya, sikap tidak mudah percaya, sikap tidak mau menerima begitu saja berbagai teori, pendapat, pandangan dari mana saja, termasuk pandangan dan pendapatnya sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron ala itimamikum, afwan ala kulli khoto'i, wal akhir minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.